Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Perlindungan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8 mengatakan, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang tentara Amerika Serikat yang terpisah dari regunya di Pulau Pasifik saat berkecamuk Perang Dunia yang kedua. Dia berada sendirian di sebuah hutan. Pendengarannya yang tajam membuatnya bisa mendengar secara jelas akan kedatangan musuhnya. Dia pun berusaha untuk mencari tempat bersembunyi. Beruntung dia menemukan jalan setapak yang mengarahkannya menuju ke perbukitan. Maka dia pun bergegas ke arah perbukitan dan menemukan sebuah gua kecil untuk kemudian berlindung di situ. Untuk sementara waktu, dia dapat merasa aman. Tetapi kemudian muncul kekhawatiran di dalam dirinya. Aku tidak mungkin terus-menerus berada di sini. Tentara musuh semakin mendekat. Pasti mereka akan menyisir perbukitan ini dan menemukan aku di sini. Di dalam kepanikannya, dia mengingat akan Tuhan. Dan kemudian dia berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Dalam doanya dia mengatakan, "Tuhan, lindungilah aku mengasihimu dan aku mempercayaimu." Maka selesai berdoa, dia pun berbaring dan sedikit tenang. Tidak lama berselang, derap langkah musuh pun terdengar semakin jelas. Itu tandanya mereka sudah sangat dekat. Rasa khawatir mulai menyerang lagi, bahkan muncul rasa takut yang amat dalam. Maka dalam benak pikirannya, dia mengatakan, "Aku rasa Tuhan tidak akan menolongku keluar dari masalah ini." Di saat-saat yang semenegangkan itu, dia melihat beberapa ekor laba-laba bergelantungan untuk membuat sarang di pintu gua tersebut. Tidak lama kemudian pintu gua itu sudah dipenuhi dengan jaring laba-laba. Dengan sedikit heran dia bergumam di dalam pikirannya, "Ternyata Tuhan punya rasa humor juga ya. Yang aku perlukan adalah dinding batu yang kuat dan kokoh, dan Tuhan hanya mengutus laba-laba." Sementara itu, dari dalam gua dia bisa melihat musuh yang sudah dekat dan mulai mengamat-amati gua-gua satu demi satu. Ketika mereka sampai di gua di mana dia berada, dia berdiri dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, dia heran karena musuh hanya melirik saja ke arah gua itu dan kemudian langsung berpindah ke gua yang lain. Tiba-tiba muncullah kesadaran di dalam dirinya bahwa yang membuat musuh tidak masuk ke dalam gua itu adalah karena adanya jaring laba-laba. Tentu mereka berpikir bahwa gua ini tidak ada yang menjamahnya. Jaring laba-laba itulah yang membuat mereka berpikir demikian. Dalam doanya juga dia mengatakan, "Tuhan, ampuni aku. Ternyata jaring laba-laba ini lebih kuat dari dinding batu, dan itulah yang menyelamatkan aku." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk menjatuhkan orang percaya, iblis selalu menyerang dengan berbagai macam cara. Dia sendiri bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Cara-cara iblis bisa berupa masalah demi masalah, baik mungkin itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Kadang kita menjadi sangat khawatir dan takut menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon perlindungan dari Tuhan. Tetapi ingat, jangan pernah menganggap remeh hal-hal ataupun orang-orang yang mungkin terlihat kecil ataupun sederhana, sebab bisa saja Tuhan memberikan perlindungan kepada kita melalui semuanya itu. Seperti yang pernah terjadi
di mana hanya dengan tepung yang dilemparkan Elisa ke dalam kuali telah menyelamatkan rombongan nabi dari kematian. Demikian pula yang terjadi dengan kehidupan Daud. Dia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan baginya. Ia membuat hidupnya menjadi tenang bukan karena tidak adanya masalah ataupun tekanan dalam kehidupan, tetapi hidupnya bisa tenang karena ada Tuhan yang adalah perlindungan baginya. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita juga mau belajar meminta perlindungan daripada Tuhan. Karena perlindungan sejati hanya kita akan dapatkan dari Tuhan. Ketika kita datang mendekat kepadanya, berlindung kepadanya, Tuhanlah akan menjadi pagar, menjadi tembok, yang menjadi benteng yang memagari dan melindungi setiap kita dari semua ancaman, dari semua bahaya. Sehingga di dalam Tuhan kita bisa merasakan aman, tenang, sekalipun di tengah kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Bersama dengan Dia kita akan tenang, bersama dengan Dia kita akan kuat dan mampu menghadapi semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat berharga, sehingga dalam hidup ini kami sadar bahwa hanya Engkau-lah Tuhan tempat perlindungan bagi kami. Sebab itu malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kami terus berada di dalam Tuhan. Tuhan tempat perlindungan kami akan merasa tenang, kami akan merasa aman, ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita sekalipun di tengah kesulitan yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup ini. Tuhan, kiranya juga malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan perlindungan dan penyertaan-Mu atas kami semuanya, sehingga kebaikan daripada Tuhan terus mengiringi dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan dapat menggunakan hal-hal yang sederhana untuk membangun tembok perlindungan di sekeliling umat-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.